Terus, oke, terima kasih Kak Sri. Saya Baik, ingin menyapa juga Kak Ana. Halo Kak. Halo Kak Ana, Solo. Ini dari Solo kah? halo, Halo. halo Kak. Ya, dari Solo. Ada di Solo, mana ini senyumnya? Oke, teman-teman bisa menyalakan kameranya juga ya sambil menunggu teman-teman yang lain. Wah, luar biasa. Kak Ana dari Solo. Solonya mana nih Kak? Di Kartasura. Wah, Ah, Kartasura. Kalau saya ini di Jogja, sukanya emang juga jalan-jalan ke Solo. Tapi ya ke situ-situ aja. Oke, terima kasih Kak Ana dari Solo. Tadi sudah ada Kak Sri Harjanti dan juga kita sapa ya sama-sama ini ada dua Nabila nih. Wah, jangan-jangan kembaran ini. Yang pertama, halo Kak Nabila Hairani. Halo Kak, dari mana? Ada Kak Nabila Ananda Putri. Coba saya sapa Kak Hairani dulu ya, Kak Nabila Hairani. Halo Kak. Oh, hilang. Oke, kita ke Kak Ananda Putri ya, Kak Nabila Ananda Putri. Halo Kak Nabila. halo, ya. Hai. Hadir Kak. Hmm? Oke. Baik teman-teman, kita akan mulai bersama ya kegiatan kita pagi hari ini. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di kegiatan kita. Kita akan belajar banyak hal pada kegiatan hari ini. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan Selamat pagi. salam hangat untuk seluruh peserta yang luar biasa. Semoga dimanapun kita berada, kabar kita semuanya baik-baik saja dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Sebelum kita mulai, coba kita cek dulu ya energinya. Kalau sudah siap untuk belajar dan upgrade diri, boleh dong kasih emot siap gini, emot mantulnya ya di kolom chat. Boleh. Kita lihat ya. Ini teman-teman sudah siap belum untuk belajar bersama? Silakan di kolom chat. Selamat datang dan selamat bergabung di acara pagi hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Ini saya panggil kakak-kakak aja ya. Kan kita seusian gitu ya. Oke, terima kasih ya. Saya ulangi lagi, terima kasih untuk kakak-kakak semua yang telah hadir, meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Karena hari ini kita akan membahas satu hal yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Skill sudah punya, pengalaman sudah ada, kemampuan juga nggak diragukan lagi. Tapi kok belum banyak yang tahu ya, gitu kan. Nah mungkin masalahnya bukan karena kita nggak punya kemampuan. Bisa jadi skill kita itu belum terdengar, belum terlihat, dan belum tersampaikan dengan cara yang tepat. Di era yang kayak gini gitu kan, memiliki kemampuan saja itu masih belum cukup gitu ya. Tapi itu sudah bisa menjadi bekal kita gitu. Kita juga perlu tahu bagaimana cara menyampaikan siapa diri kita, apa yang kita kuasai, dan nilai apa
yang bisa kita berikan kepada orang lain. Dan salah satu kunci pentingnya adalah public speaking. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana public speaking menjadi salah satu jembatan untuk membangun personal branding kita gitu kan. Sebelum masuk ke acara inti, saya ingin menyampaikan beberapa aturan sederhana agar kita bisa berjalan dengan nyaman dan lancar, tentunya juga have fun gitu ya. Pertama, selama pemaparan materi berlangsung, mohon untuk mikrofonnya di mute dulu agar kita bisa menyimak dengan nyaman. Dan jika nanti ada pertanyaan, bisa raise hand dulu ataupun juga langsung dituliskan di kolom komentar ya. Dan yang terakhir, bisa menyalakan kameranya supaya senyumnya bisa terlihat, bahagianya terpancarkan, dan kita semua jadi bahagia gitu kan. Oke, sudah mulai bergabung lagi teman-teman kita juga. Dan yang paling penting teman-teman, untuk aturan di kegiatan kita pagi hari ini adalah mari kita hadir bukan hanya sekedar fisiknya, tapi kita hadirkan juga pikiran, rasa ingin tahu dan semangat belajar kita hari ini. Setuju ya? Oke. Kalau setuju boleh kasih kata siap di kolom chat ya. Teman-teman yang luar biasa, pernah nggak sih merasa juga sebenarnya saya itu bisa, saya punya kemampuan, saya punya pengalaman. Bahkan banyak juga hal yang bisa kita bagikan ke lingkungan sekitar kita. Tapi kenapa sih kok harus memperkenalkan diri atau bicara di depan orang lain dulu? Nah, kita juga kadang kala bingung, mulai dari mana? Kalau nggak gitu, malah minder, nggak percaya diri gitu kan. Nah, disinilah public speaking menjadi sangat penting. Public speaking bukan hanya tentang bicara di depan banyak orang, lebih dari itu. Tapi public speaking itu bagaimana kita bisa mengomunikasikan diri, gagasan, kemampuan, dan nilai yang kita miliki sehingga orang lain dapat mengenal kita dan mengingat kita. Nah, tentunya kita pagi ini akan belajar bersama dengan kehadiran narasumber yang akan berbagi ilmu dan pengalamannya gitu ya. Izinkan saya memperkenalkan sosok yang akan bersama menemani kita dalam sesi pagi hari ini. Oh, bernama Fitria Yunita. Halo. Beliau biasanya disapa dengan akrab Kak Vivi gitu ya. Coba. Halo Kak Vivi. Halo Kak Mega, amankah suara seksiku pagi hari ini? Aman. Aman ya. Oke. Oke, dari suaranya Kak Vivi dan senyumnya pagi ini, tentunya kita sudah bisa melihat bersama ya teman-teman, energi dan antusias beliau untuk berbagi ilmu bersama kita. Beliau adalah seorang public speaking trainer dan communication facilitator, scriptwriter, voice over talent dan aktor. Beliau juga seorang public speaking yang sudah bersertifikasi BNSPRI. Beliau tidak hanya berkecimpung di dunia MC, tapi juga di dunia dubbing, radio terutama ya, dan bahkan di film dan juga iklan gitu ya. Oke Kak Vivi, sepertinya saya sendiri pun juga nggak sabar dan teman-teman pun ingin langsung gitu ya menyerap sebanyak-banyaknya gitu kan pengalaman, ilmu dan lain sebagainya. Oke, kami persilakan kepada Kak Vivi. Ha. Terima kasih Kak Mega ya, dengan senyumnya yang selalu ditampilkan setiap kali kelas. Kak Vivi mau tanya dulu ke Kak Mega nih, apakah senyuman ini Kak Mega selalu ciptakan? Jadi ketika Iya, kita berinteraksi, Kak Mega selalu membawa senyuman ini.
Selalu, karena senyum Selalu itu ya. selain sedekah paling mudah, tapi ini juga memberikan energi bahagia ya. Walaupun hati atau pikiran lagi kacau, Kita bisa tarik nafas dan mulai tersenyum supaya semuanya menjadi lebih baik-baik aja. bagaimanapun keadaannya, Kak Mega selalu membawa senyuman khasnya Kak Mega ini ketika berinteraksi dengan orang lain gitu ya. Iya, tapi lebih tepatnya ini brengnya sih, Kak. Itu salah satu branding juga Kak Mega. Oke. Ya, kita belum mulai aja sudah dapat insight ya dari Kak Mega yang sudah tampil dari awal menyapa teman-teman di sini. Izin untuk menyapa dengan teman-teman ya biar lebih akrab dan lebih santai kelas kita hari ini ya. Itu sudah branding. Belum mulai kita sudah diajarkan atau dikasih contoh Kak Mega membranding diri dengan senyuman walaupun otak dan pikiran, hati, nah semuanya itu lagi kacau. Gitu ya Kak Mega ya. Iya, Cakep. sepakat, Kak. Oke, saya mau salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kalau udah open mic bisa open cam. Biar terlihat kan kita berinteraksi. Gitu ya. Yang siap, monggo dibuka dulu kameranya. Yang belum siap, segera dong. Sudah mulai. Seksi betul ya suara ya. Lagi recovery ini. Kemarin tumbang. Oke, kalau biasanya ditanya apa kabar, tetap ya pagi hari ini saya mau tahu apa kabar orang terdekat. Nah, apa kabar orang terdekatnya pagi hari ini? Boleh langsung jawab. Ayo, ada 90 orang nih. Apa kabar orang terdekatnya? Boleh sahabat, boleh pasangan, boleh keturunan, boleh anak. Bagaimana kabarnya? Ada yang mau jawab? Dekatku baik, Kak. Baik, terdekatnya siapa nih Kak Mega? Yang dimaksud Adekku. oh ade ya, lengket banget ya sama Kak Mega. Baik-baik. Iya. Oke, sip. Yang lainnya Kak Ana, ada Kak siapa ini? Didi, Kak Nabila, Kak Heni, Kak Sri tadi. Ayo, bagaimana kabar orang terdekatnya pagi hari ini? Open mic-nya. Masya Allah. Izin panggil Kak ya, Kak Didi. Didi ya, Kak pakai K ya. Kak Didi. Bagaimana kabar orang terdekatnya? Mic-nya masih di mute itu. Iya, iya, oke. Pakai ini ya. Padahal belum di open mic-nya. Oke, ditandanya baik-baik saja. Ayo yang lainnya. Kita semangat pagi hari ini. Kalau yang lain itu pada lomba-lomba, kan ini mau 17 Agustus ya. Kita juga lomba. Berlomba-lomba untuk menyerap ilmu tadi katanya Kak Mega ya. Saling menyerap kita ya. Kita saling belajar. Oke, yang pagi hari ini ada tadi berapa? 90 orang ya yang sudah hadir di room Zoom ini. Di flyernya tulisannya branding ya. Branding. Jadi personal branding. Sudah siap. Sudah siap dikenal, sudah siap dipercaya, kemudian sudah siap untuk memberi. Betul ya? Sudah siap ya? Siap. Siap. Oke, mantap. Kalau sudah siap kita let's go ke slide berikutnya. Slide pertama coba kasih lihat slide-nya. Siap gas kah? Oke. Let's go. Mana? Slide-nya sudah tampak? Sudah terlihat slide-nya kan? Belum. Belum ya? Izin.
Ini Kak Vivi dibantu siapa nih? Yuk, di open kameranya. Sip, lagi bersiap. Biar kelihatan cantiknya, cakepnya, siap belajarnya. Kita nanti interaksi ya. Nah, sudah terlihat Kak Nabil nih. Kak Nabilanya dua ya betulan ya. Ternyata Kak Nabila Ananda, Kak Nabila Kairani. Aman-aman. Sudah terlihat slide-nya? Belum ya? Bagaimana? Kalau tadi ditanyai sama Kak Mega dari mana domisilinya, ini ada yang tadi dari Solo, kemudian dari mana Kak? Satunya Kak Sri tadi dari mana? Rumah Sakit Mulianya di mana? Bogor, yes. Kalau Kak Didi di mana? Kak Didi, Kak Nabila? Kak Nabila Nabila? Karawang. Kal- Ya. Kalau saya dari Riau, Kak. Riau, Masya Iya. Allah. Jauh betul. Nggak jauh sih, Hmm. Zoom ya. Iya. Oke, mantap. Bagaimana, ada kendala kah? Masih ada kendala kah? Eh, Sip. Sambil kita tunggu, ada yang mau bercerita tentang awalnya ketika ngelihat flyer nih personal branding itu yang ada di kepala tentang apa? Ditunjuk atau mengajukan diri? Siapa yang mau wakili? Kak Nabila, Kak Nabila yang dari jauh. Ayo, ayo. Coba Kak Nabila. Sampaikan ketika tahu flyernya atau dapat informasi di Influence Speak Pro Academy ini akan ada kelas yang membahas personal branding. Karena ingin lebih berkembang, menambah skill juga. Oke, berkembangnya ya, berkembangnya secara apa nih? Berkembang, berkembang atau berkembang secara skillnya, skillnya ya. Oke, cakep cakep. Sedikit delay ya kita ya, betul? Iya, skillnya. Mm-mm. Oke, kita komunikasinya karena via online ya, jadi sedikit delay. Kemudian, halo Kak Heni, akhirnya siap juga belajar. Tuh, senyumnya cakep banget. Kenapa nggak dari tadi di open kameranya? Kak Heni dari mana? Apa belum dibuka itu mic-nya? Nah, oke. Nah, oke. Dari mana? Dari mana? Dari mana? Dari Pemalang, Jawa Tengah, Kak, saya. Pemalang, Jawa Tengah. Ini di rumah ya? Iya, di rumah kebetulan agak kurang fit ya. Sama kita. Tapi karena bertemu dengan teman-teman yang ada di sini, itu kayaknya jadi booster ya. Suaranya kan seksi nih. Tapi ini suara asli Iya. saya loh. Suara asli loh ini. Tandain, tandain. Oke. Waktu melihat flyer atau informasi tentang kelas ini, Kak Heni, apa yang ada di kepala Kak Heni nih? Kan kita lagi bahas mau mau membahas personal branding. Waalaikumsalam. Sebentar ya, Kak Vivi ya.
Ada Oh tamu iya sebentar iya. aja, saya izin Oh dulu ada ya. tamu. Ih, ternyata sibuk Iya, sekali Kak sebentar. ini. Iya ya boleh 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 monggo. Ya, Mungkin tamunya ingin ikut belajar ya. Boleh? iya. Bentar, bentar. Oh, Ini belum remote suaranya. iya 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 di mute dulu. Saya mau ke Bentar, bentar. sudah bisa? Sudah bisa Kak slide-nya? Ini. Gimana udah bisa Kak? Kak Kak Mega? Sudah dikonfirmasi? Sudah? Oke. Monggo. Mana-mana. Sip. Widih. Ini mata siapa ini ya? Ini belum belajar udah dipelototin nih. Brand yourself. Nah, ini dulu ya. Sebelum kita bagaimana caranya kita tadi dipercaya, kemudian dapat bisa memberi, dapat diingat. Ini dulu, kita dari awal dulu, dari nol dulu. Bagaimana sih kita menemukan brand kita? Gitu ya. Kita lanjut. Nah, personal branding. Menciptakan persepsi orang lain terhadap diri kita. Bagaimana orang lain mengenal semua tentang kita. Menunjukkan keunikan kita yang menjadi pembeda dari orang lain. Kita pretelin satu-satu, teman-teman. Menciptakan. Jadi, benar-benar kita sengaja. Kita sengaja pakai. Kita sengaja mengulang. Kita benar-benar sengaja mencari mana sih yang menjadi pembeda dari diri kita. Nih, menciptakan. Sekarang teman-teman yang ada di sini, udah berapa? Ya, tetap 90 ya. Kak Didi, Kak Nabila, Kak Heni, Kak Ana, dan Kak Sri, tuliskan skill atau pembeda diri sendiri daripada orang lain. 5 ya. Tuliskan 5 yang dianggap aku berbeda dengan orang lain. Saya berbeda dengan orang lain. Tuliskan 5. Tulis di kolom chat. Tulis di kolom chat ya, 5 nama, kemudian 5 skillnya. Kita kasih waktu berapa menit Kak Mega untuk beliau-beliau ini menulis skillnya, pembeda dirinya. 1 menit cukup ya? 1 menit. 5 skill. 5 skill. Keunikan. Kelebihan deh kalau mudahnya ya. Kelebihan. 5 saja. 5 itu sedikit. Kita tuh banyak keunikan kita. Cuman masih nggak tahu aja. Tulis ya 1 sampai 5. Tulis di kolom chat boleh. Plus di alat tulisnya, di bukunya, di kertasnya. Karena nanti akan ada lanjutannya. 1 menit ya Kak Mega. Cek-cek ya. Timekeeper ya. Branding itu kita ciptakan. Sekarang kita cari dulu yang ada di diri kita, yang kita tahu. Ya teman-teman, tulis 5 skill yang dimiliki. Nanti kasih tanda ya Kak Mega ya. Gimana Kak? Nanti kasih tanda kalau sudah 1 menit. Iya. Satu Kak menit Mega itu juga di boleh menulis. 30. Oke.
Aku juga berpikir ini. 5 skill teman-teman. 5 skillnya Kak Nabila, 5 skillnya Kak Heni, 5 skillnya Kak Ana, Kak Sri. Oh, ada baru nih ya, Eh, Kak Wais. 9.30 udah tuh. iya, sudah selesai. Selesai Kak, selesai dikumpulkan. Simpan dulu ya. Tadi boleh ditulis di kertasnya atau di bukunya. Kita lanjut dulu. Kalau yang masih belum full 5, aman-aman. Tahan dulu. Kita lanjutkan. Kita ke slide. Ya, slide berikutnya. Yes, seperti Kak Sri ya. Seperti itu tulisnya. 5 kita tahan. Wow, terlalu jauh nih. Lebih nih slide-nya. Oh, yes. Nah, bagaimana kita menentukan kita itu brandingnya yang mana sih? Apanya sih yang di branding? Cara ngomongnya iya ya, karena di sini adalah kelas public speaking. Kemudian apa yang membuat yang kita sampaikan atau komunikasi itu lebih kuat lagi, lebih bisa diingat. Nah, ini salah satunya. Berikutnya, sudut penentunya yang pertama adalah potensial. Potensi kita. Selalu melakukan dan tidak lelah mengupgrade diri di bidang tersebut. Nah, ini lebih mengerucut lagi nih. Kalau tadi skillnya udah ditulis, bisa ditambahkan, ya jangan dikurangi ya, bisa ditambahkan apa yang biasanya dilakukan oleh teman-teman, itu tanpa lelah. Pengennya lagi dan lagi, upgrade lagi. Itu yang mana? Yang sudah ditulis dikasih tanda, yang belum, ah iya, ternyata potensiku ini. Ternyata yang selalu ingin ku update itu ini. Boleh tambahkan. Ini kemampuan ya, kemampuan atau kesanggupan teman-teman. Sanggup benar, mampu benar. Dilihat dari mana? Diulang-ulang, bisa menjalankan. Diulang lagi, bisa menaklukkan. Nah, ini adalah salah satu potensi kita. Contoh nih lagi sukanya jalan-jalan. Berpotensi apa? Bisa jadi vlogger. Bisa kalau jalan-jalan nemu makanan gitu ya, nemu warung, sukanya mereview walaupun tidak di endorse. Bisa tuh ditekuni, suka makan kan di videoin jalan-jalan, padahal sukanya jalan-jalan tapi nongkrong kemudian makan di videoin. Potensi untuk menjadi dikenal tadi. Oke, ini dulu ya, jadi teman-teman tahu potensi diri kira-kira yang sering di-upgrade, sering diulang-ulang, pengen lagi itu gitu ya, menyukai hal-hal itu mana, apa, skill yang mana. Potensial melakukan dan tidak lelah mengupgrade diri. Bilangnya capek, tapi kalau ada kesempatan, oh, tuh. Ada yang nemu boleh ditambahkan, boleh dicontreng kalau nah ini nih skillku yang ini nih, yang selalu aku upgrade, yang selalu aku update gitu. Selalu aku follow misalnya ketika ada konten orang lain atau dari bacaan, kemudian yang dilihat tentang hal-hal yang kita suka ini, yang kita upgrade ini selalu ternotis. Ya, ke slide berikutnya, ke nih, dari potensial kita ke, nah ini dia, pendidikan. Pendidikan, biasanya kita jurusan yang diambil itu karena 3 hal ini ya, terjebak ya, mengikuti orang tua, padahal sukanya A.
tapi harus, sebenarnya sukanya hukum, tapi diharuskan ke komunikasi misalnya. Atau jurusan lain penuh. Sudah penuh nih, yang hukum deh, di komunikasi lah. Atau agar ada temannya. Nah nih, dari teman-teman yang di sini, ada yang salah jurusan atau ada di tiga ini karena kemauan orang tua, jurusan yang lain penuh, atau agar ada temannya, ada nggak? Ada nggak yang beda dari yang diinginkan? Kalau saya dulu itu pengennya HI ya, hubungan internasional. Tapi SMA-nya IPS. Kayaknya seharusnya itu di ekonomi gitu ya. Kayaknya. Tapi yang sekarang menjadi profesi adalah komunikasi. So, di sini teman-teman ada nggak yang disiplin ilmunya apa, tapi dari itu tadi, dari mengikuti orang tua, jurusan lain penuh, atau agar ada temannya, atau alasan lain deh, dari yang sudah dibayangkan sebelumnya. Udah Kak, Apa? Kak Mega apa? aku dulu pinginnya jadi seorang psikolog. Mhm. Kemudian tapi kuliahnya di hukum. Mhm. Sekarang kerjanya menjadi pendidik sekolah inklusi. Tuh ya, beda ya. Cakep. Yang lainnya boleh bercerita. Ayo, masih pagi nih, ayo. Kak Nabila, monggo. Kak Heni, Kak Ana. Kak Nabila yang mana? Kak Heni, Kak Heni ganti hijab ya? Oh enggak, salah ya. Ya, Kak Sri, suaranya. Mengikuti kemauan orang tua, ini keren nih. Coba kita baca. Sri miskin dan menjadi, nah, Masya Allah. Karena doa orang tua ini mengikuti orang tua, ya, benar-benar. Dan akhirnya sekarang jadi ditekuni untuk profesi ya, Kak. Cakep. Dari edukasi kita bisa membranding diri kita. Oke, aku seorang akuntan, gitu ya. Kita pakai sampai sekarang atau pakai sebagai branding kita juga bisa. Tadi dari potensi kita, kemudian dari pendidikan. Kita lanjut. Di sini Kak Vivi minta tolong setelah nama itu pendidikan, disiplin ilmunya. Ya pernah sekolah kuliah atau di kuliah ya, atau masih SMA. Dulu kuliah disiplin ilmunya apa? Coba Kak Heni apa disiplin ilmunya? Kak Nabila, Kak Didi, Masya Allah. Begitu santainya. Kak Didi disiplin ilmunya apa? Saya manajemen, Bu. Manajemen. Oke, Iya. sip. Ya bisa diganti nggak itu? Didi manajemen gitu. Nih, di Iya. rename-nya. Rename ya. Iya, Iya, Bu. iya, biar saya tahu. Yuk, diganti dulu ya. Iya. Yang kipas dipasang di dia. Sebentar ya, aku izin. Sebentar ya. Kipas dipasang di dia. Kan bisa halo dong di. Sudah? Mana? Mana ini? Mana ini? Nama, kemudian disiplin ilmunya. Misalnya Vivi, akuntansi.
Tuh, Kak Didi, militer, misal. Bukan ya? Apa tuh ditulis dong, biar saya tahu. Susah ya, rename-nya. Tuh yang gambar orang, peserta. Kemudian diklik tuh, diklik namanya, kemudian ada rename. Karena bilang, rename dulu. Kayak ini juga. Nanti datang lagi loh tamunya. Kak Sri. Kak Sri nulis tadi ya di ini ya. Kak Wise. Kak Wise, Wise, Wise. Kak Ua, Kak Ua. Tadi udah open cam, kenapa ditutup? Oh, Masya Allah ya. Masya Allah ya. Rename ya, susah ya. Ya sudah, ya sudah. Nanti kalau nanti kalau saya salah sebut, ini bukan salahnya Kak Mega ya. Lah ya itu ya. Salah ya, harusnya Kak Bibi ya. Oke, kita ke slide ya. Kita ke slide berikutnya. Skill. Ini kenapa tercoret-coret ya? Oh, ini aslinya, ini ya skill ya, teman-teman. Skill ya. Passion, ini keinginan yang kuat kita. Dari passion kita bisa pakai untuk branding. Keinginan kuat, sekali lagi, maunya itu lagi gitu ya. Nggak bisa kayak orang batu, nggak mau dikasih tahu, maunya yang ini. Pokoknya dia. Nih ya. Passion mencakup dorongan internal dari diri ya, emosi positif, dan keterlibatan tinggi dalam kegiatan yang disukai. Tuh. Ditambahin lagi tadi di skill, yang 5 tadi boleh menjadi 10. Passionnya apa nih? Ya. Kemudian, personal branding kita bisa pakai hobi juga. Kegiatan yang dilakukan secara sukarela. Kalau ada waktu. Sekarang kan kebanyakan hobi sudah menjadi profesi ya. Hobi jadi cuan gitu. Akhirnya dilanjutkan. Sukarela. Awalnya sih hobi ini untuk senang-senangan aja. Untuk killing time ya. Untuk yang introvert biasanya dipakai untuk ngecas diri. Biar happy lagi. Biar tenaganya full lagi. Itu di hobi. Puas kita jadinya. Sudah enak, sudah fresh lagi. Nah, biasanya tuh weekend ya, Sabtu sama Minggu dipakai untuk merefresh. Tapi teman-teman di sini saya beri apresiasi setinggi-tingginya, malah upgrade, malah mau ikut kelas. Keren ya, refleksinya berbeda-beda. Hobinya belajar. Cakep. Keren-keren. Kemudian need, nah ini yang dimau sama pasar. Kita bisa bikin branding kita itu sesuai dengan pasar. Kalau sekarang banyak-banyak tadi saya sempat singgung tentang vlogger atau kuliner ya, mukbang ya namanya ya, makan besar itu ya. Kalau bagi saya makan-makan yang besar tuh kayak kasihan yang nggak bisa makan ya. Sebenarnya harusnya bisa dibagi, ini dimakan sendiri. Tapi teorinya banyak. Itu juga bisa dipakai brand. Lagi rame nih, lagi rame tanam sawit. Aku ikutan tanam sawit tapi di videoin. Kita kan bikin brand, boleh beda-beda. Tergantung tren, boleh. Jika sanggup. Kalau nggak sanggup ya cukup satu, kita temukan satu-satu nih. Kita itu siapa sih? Kita tuh mau dikenal sebagai apa? Di sini kami mau tanya dulu. Di sini yang punya akun lebih dari satu. Banyak ya. Semuanya lebih dari satu. Semuanya lebih dari satu.
Satunya menjadi cowok, satunya jadi cewek enggak ya? Kalau Kak Mega punya akun berapa? Misalnya platformnya adalah Instagram. Punya berapa akun di Instagram? Semua akunku cuma satu, Instagram satu, WA satu, YouTube satu, semuanya satu. Satu semua, cakep. Tapi di mana-mana ya, namanya tetap sama. Beda, kalau nama beda. Oh, oke. Kalau Kak Nabila, Cuman satu juga, Kak. apa itu? Di Instagram satu, Iya, di TikTok satu, iya. di Snack Video satu, Nggak punya sih, nggak punya oh, snack video. di Telegram satu. Iya, Yang optimal yang mana? Yang sering dipakai? Instagram. Iya, Instagram. Instagram. Oke, kalau Kak ini WA aja pasti nih. Tahu nih dari senyumnya nih WA aja ini. Gak punya IG nih pasti. Enggak ya, enggak ya. Berapa Kak Heni? Dipencet dulu itu mic-nya. Coba mana suaranya. Kak Heni. Nah, oke. Iya, Kak ini punya berapa akun di Instagram? mungkin ada 2 ya atau 3 lah, cuman nggak ter nggak terawat. Jadi asal bikin aja. Asal bikin kata pertamanya sudah mungkin lebih lebih lah sih ya. Sampai nggak tahu passwordnya gitu ya. Itu Iya, isinya apa aja Kak? Isinya apa aja? apa ya, Beda-beda. kayak beda-beda sih. Oh, beda-beda. Satunya legal bajuku, kemudian makananku gitu. Akun berikutnya jodohku gitu. Iya, random aja sih karena belum tahu arahnya. Ah, makanya setelah sini ya. Cakep. Mm-mm. Kak Didi, Wah, Kak Didi ini minta ditanya nih pasti dari senyum-senyumnya nih ya. Punya berapa akun di Instagram? Instagram satu, Facebook satu, TikTok satu, terus satu semua satu, hanya beda. Kalau untuk pribadi ya TikTok hiburan lah ya. Tapi kalau untuk yang Heeh. resmi kayak Instagram, Facebook lebih ke pembelajaran sih. Oke gitu. Yang sering sering dipakai, sering dibuka. Iya, buka paling TikTok, Facebook sama Instagram. Oh, tiga ya, itu paling sering ya. Cakep. Kak Ana, Kak Ana, Kak Ana mana? Masih bersama kita kah? Mana Kak Ana? Kak Ana, Kak Ana, di open. Yuk kameranya dan mic-nya. Belum. Jadi Kak Nabila perasaan ada dua deh. Kayak Kak Sri, Kak Sri. Iya, kalau ada 3 sih kalau untuk emailnya. Cuma yang ada yang buat pekerjaan, ada yang buat apa? Itu ya akun Belataran Sehat. Mhm. Kalau untuk sosmed sih hanya punya IG aja sih. Oke, jadi yang di-handle tiga ya. Iya, Kak Sri itu sendiri karena yang handle ya. iya Oke, jadi dibagi-bagi karena buat pekerjaan ada buat eh, eh, eh. kalau kita ikut webinar itu kan masuk ke Hmm, satu sehat gitu. disesuaikan gitu ya. Banyak, Betul. tapi penggunanya disesuaikan. Cakep. Ya, ya. Oke, satu lagi Kak Nikmatul Lailia. Kak, Kak Lai, Kak Nik, mana? Adakah dirimu? Kak Nikmatul lagi menikmati paginya sambil ngeliatin kita yang open cam. Ya, apalagi Kak Dede itu yang goyang-goyang tuh dari tadi itu kamera itu. Oke, jadi sebagian besar adalah teman-teman di sini mempunyai banyak akun walaupun berbeda-beda. Dan seperti Kak Sri sampaikan tadi, ada kegunaannya. Kak Didi tadi juga menyampaikan
kan lagi pribadi ataupun yang buat have fun aja gitu ya. Sama Kak Vivi juga sama, banyak akunnya ya. Ada suara Navy, ada tulisan Navy, ada baju Navy. Jadi itu karena memang ada tiga yang fokusnya Kak Vivi ada tiga gitu. Oke, kita lanjut tadi ke slide ya. Kita lanjutkan dulu. Teman-teman yang sudah dituliskan tadi boleh ditambahkan ya, passionnya atau hobinya apa, atau need dari pasar itu apa, yang nantinya akan menjadi brand teman-teman. Kalau yang sekarang sudah banyak akunnya, sudah menemukan, lanjutkan. Tapi kalau belum, maksudnya mau kan kita tuh dikenalnya harusnya satu ya, Vivi yang bagaimana, itu dimanapun kita berada akan dikenal itu. Oke, kita lanjut. Slide selanjutnya. Nah, bisa juga kita temukan di komunitas kita. Kalau tadi Kak Mega menyampaikan bahwa saya juga seorang voice over talent, yes, komunitasnya ada di voice over talent saat ini. Basicnya adalah seorang penyiar, nge-MC, dan waktu pandemi tetap ingin bersuara gitu ya, suara seksi ini pengen terus diperdengarkan, ikut komunitas voice over, untuk mengisi suara, sulit suara atau dubbing. Kemudian sekarang profesi yang digeluti, trainer ya, pengajar. Atau ya ini kadang-kadang jadi vlogger ya, tapi tidak selalu. Kebetulan ini waktu ada acara selalu inginnya mengabadikan ya lewat sebuah video. Jadi dikerjakan sendiri, mandiri. Tuh bisa. Jadi sekarang profesi yang sekarang lagi digelutin, itu bisa menjadi branding kita. Oke, kita lanjut. Goalnya apa sih dari semua ini? Tadi dari teman-teman yang sudah menuliskan skillnya, kelebihannya, kemampuannya. Tujuannya dikenal, diingat, memberi atau berbagi. Kemudian terpercaya. Nah, tapi mau tanya dulu nih, dari awal kita bertemu, perjumpaan pertama kita, betul ya, di sini semuanya baru pertama kali ketemu saya? Ya, baru pertama Baru, kali. uh, baru hari ini, iya. Oke, dari awal kita bertemu, tadi ya di pagi hari, tadi jam berapa? 9 ya, 9 lebih. Sampai menit ke 52 ini, yang diingat apa dari Vivi, dari saya? Coba, yuk apa? Yang noleh dulu, yang noleh dulu. Yang noleh dulu tuh Kak Heni. Yang jawab Kak Heni, noleh dulu tuh. Apa yang diingat Kak Heni? Dari jam 9 lebih sampai sekarang 9.53 yang Kak Heni ingat dari saya. Apa ya, Kak? Bisa dari slide-nya, bisa dari suara, gak jangan suara. Ini seksi-seksi begini itu hasil MC. Mhm. Apa yang diingat Kak Heni? Yang diingat dari Kak Vivi ini apa ya? Apa dong? Lebih ke apa ya? Nggak tahu sih, soalnya ada iklan tamunya ya. Saya ini hanya mengingat dari jam 9.10 tadi sampai ke jam 9.54. Iya, Apa yang Kak Heni ingat di durasi itu? mungkin brandingnya kali ya. Seorang Hmm, Kak Vivi ini sebagai apa gitu. Nah, sebagai apa dong saya? Ya itu tadi ada profesi-profesinya Kak Vivi gitu. Oh, itu. Jadi fotonya yang diingat. Iya, Oh, foto-fotonya yang semua saya itu tadi. Oke. Kalau Kak Sri,
udah welcome gitu ya kayaknya ya Kak Vivi gitu. Oke, terima kasih. Kak Sri, apa? Lebih ke penampilan, pakai kacamata, terus suaranya agak serak-serak, gitu sih. Oke, ini penampilannya, looknya yang dilihat sama Kak Sri. Kak Didi tadi kolom chat, apa tuh gampang akrab. Terima kasih. Kak Nabila mau ditanya nggak? Kak Nabila mau ditanya nggak? Kalau mau ya, oke. Kak Nabila, apa yang diingat? Hmm. Kalau Kak Vivi ini seorang yang, kalau yang saya lihat ya, seorang yang ingin terus tampil gitu loh. Ingin Apa terus namanya? tampil? Iya, mengembangkan diri, menampilkan apa yang dia punya gitu loh, sambil Oh, pamer, berkembang. pamer gitu ya, pamer ya. Bukan pamer. Apa dong? Apa dong? Ingin tampil, gitu aja ya. Ingin tampil kan sebenarnya itu tampil itu kan pamer ya, memamerkan diri. Terima kasih Kak Nabila. Oke, dikenal, diingat. Yes ya, dikenal. Kalau dikenal kita baru aja kenal beberapa menit yang lalu, belum sampai 1 jam. Diingat, teman-teman sudah menyampaikan. Yang diingat dalam durasi itu, TV tadi itu ya, foto-fotonya banyak di slide-nya. Kemudian Kak Sri tadi kacamatanya, suaranya, tadi di gampang akrabnya. Kak Nabila pamer gitu ya. Memberi atau berbagi. Nah, sekarang yang kita lakukan, kita ya, kita ya teman-teman ya, bukan hanya saya saat ini itu memberi. Tadi saya bertanya, teman-teman menjawab. Itu akhirnya saling sama tahu nih. Oh, Kak Didi itu begini, Kak Nabila begini, Kak Heni begini. Senyumnya begini. Kak Sri walaupun tidak tampak, tapi membayangi kita. Tapi beliau menjawab setiap kali ada interaksi di antara kita. Nah, ya, ketika kita menghadiri atau sekarang nih ya bertemu, entah itu sudah beberapa kali atau baru pertama kali mengikuti seminar, kelas, webinar, dan lain-lain, memberi atau berbagi itu tidak di satu arah. Interaksi itu dua arah. Ya, jadi jangan menganggap bahwa oh, aku belum bisa memberi apapun. Nah, ikut aktif di setiap kelas, di setiap meeting itu sudah menjadi branding kita sebenarnya, memberi dan atau berbagi. Kemudian dipercaya. Teman-teman kenapa percaya dengan belum kenapa percaya dengan hanya flyer kemudian ikut kelas? Ayo, kenapa percaya? Karena belum kenal sama mentornya, ya kan? Kenapa? Influence Speak Pro Academy, itu saya pasang ya, trainer ISPA sekarang. Biasanya kita sebutnya ISP, sekarang ISPA. Boleh ya? Ada di sini foundernya ISPA, Influence Speak Pro Academy. Itu menunjuk saya untuk berinteraksi dengan teman-teman pagi hari ini. Kenapa percaya? Itu tadi, dari skill yang kita punya itu goalnya, biar kita dikenal, goalnya biar kita diingat, goalnya memberi juga, gak hanya menerima. Menerima apa biasanya kalau speaker ya? Menerima testimoni dan money. Testimoni dan money. Kemudian dipercaya. Oke, gimana sih Kak Vivi? Caranya kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah 3 pilar. Ini harus kita punya, teman-teman. Jelas, terbukti, dan konsisten. Lanjut, jelas. Kita ke jelas. Nih,
jelas. Kalau Kak Heni tadi bilang lihat foto-foto ya, gambar-gambar di setiap slide-nya, Kak Heni saya akan tambahkan ya. Kak Heni yang dilihat adalah saya semua pakai baju kuning. Betul? Yes, semua pakai baju kuning. Kemudian slide-nya selalu ada warna kuning. Dan yang tampil di sini pintunya warna kuning. Ya kan? Nah, jelas-jelas kuning. Bagaimana caranya nih? Kita tentukan dulu ya teman-teman. Saya adalah siapa? Dari yang teman-teman tuliskan. Ayo Kak Heni, Kak Nabila, Kak Ana, Kak Sri dan juga Kak Didi mau dikenal sebagai siapa? Kalau saya waktu itu menuliskan saya adalah trainer yang ceria. Teman-teman boleh mau jadi dikenal sebagai Didi yang bagaimana? Didi siapa? Sebagai siapa gitu ya? Kak Mega juga boleh. Kak Nabila. Nabila siapa? Nabila apa? Kak Heni juga tulis ya. Kemudian siapa targetnya? Kalau saya waktu itu jadi trainer yang ceria, kemudian targetnya adalah anak-anak sampai orang dewasa yang membutuhkan skill saya. Yang ketiga, bagaimana caranya? Caranya selalu upload tadi di media sosial ya, di story, di feed tentang apa yang kita brandingkan. Jadi saya tulisnya trainer, ya kan? Atau berkecimpung di dunia suara, yaitu selalu yang ditampilkan, entah itu di story, entah itu di feed. Jangan yang lainnya. Kalau banyak akunnya, pilih salah satu yang benar-benar kita itu kepengen dilihat sebagai yang kita ciptakan tadi. Branding ini kita yang atur ya. Kita sengaja ciptakan. Ya di awal tadi kan. Sengaja kita ciptakan. Yuk, tulis dulu. Mega siapa? Megatron. Kak Didi sebagai siapa? Kemudian Kak Nabila siapa? Kak Heni siapa? Kak Ana siapa? Kak Sri siapa? Tuh. Kemudian targetnya. Jadi kita jelas ya. Kita mau diingat atau dikenal sebagai siapa? Jelas. Tuliskan. Kemudian targetnya siapa aja? Jelas juga. Dan dengan cara apa? Sekarang media sosial. Jadi ya sudah media sosial yang kita pakai. Nah, kalau di media sosial ini sebenarnya teman-teman, ketika kita menampilkan diri kita itu berbeda. Jadi gini, orang lain mau aku bikin itu TV yang kalem, yang imut-imut, tapi sebenarnya aku nggak gitu juga di dunia nyata. Artinya punya dua kepribadian. Boleh saja ketika teman-teman bisa melakukannya. Tapi kalau nggak bisa, ya udah di media sosial sama, di kehidupan sehari-hari sama. Ya kayak gini orangnya, gitu ya. Kalau ceria di media sosial ceria, kehidupan nyata ceria. Nanti ketemu sama Kak Heni sekarang ini ya, secara virtual kayak begini. Nanti ketemu aslinya daring, bukan daring ya, apa namanya? Luringnya ternyata oh nggak sama ya Kak Vicky ya. Waktu di Zoom itu orangnya rame, taunya enggak. Kak Vicky tuh waktu di Zoom itu bajunya kebanyakan kuning, taunya sekarang warnanya hijau. Kalau yang berbeda, teman-teman bisa lakukan. Aku mau dikenal media sosial yang diriku yang A. Tapi yang sebenarnya itu B. Buat aku sendiri dan keluarga. Boleh kalau memang bisa. Kalau saya nggak bisa. Saya virtual kayak gini, nanti ketemunya juga kayak gini. Boleh ditanya Kak Mega kan di Jogja ya, jadi nggak ketemu saya setiap hari. Di Zoom gini, di virtual gini, pas ketemu sama Kak Mega sama saya. Ya kayak begini orangnya. Karena memang nggak bisa.
Nggak bisa beda gitu loh di media sosial A, dunia nyata B itu nggak bisa. Oke? Jadi harus benar-benar caranya ini teman-teman tentukan. Ya, ditulis ya. Kita slide berikutnya. Terbukti bangun kepercayaan melalui pengalaman, data, pencapaian, dan testimoni. Terbukti. Teman-teman, saya akan buktikan. Saya akan buktikan. Jadi saya bilang trainer yang ceria. Ya, saya akan buktikan. Targetnya siapa saja? Kalau yang ini, ketika teman-teman berkunjung ke akun saya, Suara Tv, di situ ada kegiatan saya mengajar anak TK dan sampai dewasa. Beliau kalau sekarang insya Allah usianya sudah 50, tapi masih ingin belajar. Ingin dikenal sebagai siapa tadi kan trainer yang ceria, kemudian targetnya ada, bisa dicek. Bagaimana caranya? Saya di media sosial, story saya nggak ada yang lebay, tapi kegiatan. Kegiatan kalau nggak trainer ya kegiatan yang berhubungan dengan suara. Gitu ya. Boleh nanti ikut WA saya. Wah, promosi. Ya, kita buktikan kredibelnya ya dengan video berikut ini. Minta tolong. Jeng, jeng, jeng. Tunggu ya, sabar ya. Video berikut akan membuktikan apa yang saya sampaikan. Yang sudah diciptakan tadi. Bisa, Kak? Sabar ya. Jadi, biar nggak, Kak Vivi ini cuma bisa ngomong doang. Gak ada buktinya. Kita buktikan. Saya juga nggak berani ngomong di sini. Apalagi depannya Kak Hen itu ya. Gemeter tremor. Ini Kak Didi ini mentang-mentang santai kayak gini nih ya. Bener-bener santai ya. Apa sih ditanya nggak bisa jawab ya. Kayak santai beliau nih. Bagaimana operatorku tercinta? Mana-mana. Oke, kita wait ya. Kita wait. Hmm, saya adalah trainer yang ceria. Targetnya anak-anak sampai orang dewasa. Bagaimana caranya di media sosial itu yang selalu ditampilkan adalah kegiatan, kegiatan bersuara, kegiatan yang lainnya. Kan saya ada 3 tuh yang paling suka trainer, voice over, kemudian nulis. Ya udah itu diputer-puter di situ. Jadinya branding. Oke. Nggak ada suaranya, nggak ada suaranya ya? Atau di saya aja? Kami Mega ada suaranya Memang kak? nggak ada, Kak. Memang nggak ada. Iya. Coba-coba dicek lagi.
Izin nggak Vivi? Mhm. Untuk efisiensi waktu, apakah bisa dan sekalian langsung tanya jawab? Oke, oke. Saya lanjutkan dulu ya. Lanjutkan di situ dulu ya. Ya. Untuk membuktikannya, oke, kita lanjut dulu. Sambil disiapin ya. Itu bukti loh. Itu ya Ah, ini nih. berani ngambil resiko gitu. Jadi kalau sosialnya ini anak berani suka lihat media. Ini tetap semangat ya. Menurut saya Vivi itu potensial banget. Dia tuh ceria, dia fun, dia asik. Kak Vivi itu orangnya ceria, walaupun pertama kali ketemu, wah langsung bisa cerita banyak. Dan sangat menginspirasi, banyak juga loh kelas-kelasnya. Anaknya seru karena warnanya sukanya kuning. Sepertinya sih orangnya juga suka jadi spotlight gitu ya. Jadi rame, berani, terus mau maju gitu karena emang kuning itu kan nyala ya. Jadi kayaknya mentalnya juga sama warna yang disukain. Orangnya itu pede banget dan juga punya trik untuk bisa membuat dirinya maju dan punya manfaat ke banyak orang gitu. Jadi yang aku suka dari Vivi sih itu ya, berani ngambil resiko gitu. Jadi kalau suka lihat media sosialnya, ini anak berani banget sih, pede banget. Pede apa kepedean ya gitu. tapi bagus sih, positif banget gitu. Kita rasanya kalau misalnya lihat, kalau ngambil sisi positifnya, kayaknya aku juga harus punya mental yang sama deh. Pertama saya berinteraksi dengan Kak Vivi. Kak Vivi adalah seorang public speaker yang sangat handal untuk menarik hati Hafiz Sirojul Munir, Fitri Rizkia, Najila sama Fitri dan Aulia Firdaus. Dengan ciri khas unik dari Kak Vivi, yaitu selalu memakai warna putih dan lain-lain gitu kan ya. Oke, bagaimana? Terbuktikah mereka tidak Kak Pipi intimidasi ya, nanti bilangnya aku ceria ya, bilangnya kalau aku suka kuning ya, tidak ya. Jadi warna kuningnya, cerianya, semua yang saya tulis, semua yang saya ciptakan terbukti. Terbukti itu tadi, orang lain dengan tanpa terintimidasi menyampaikan apa yang sudah kita targetkan ke dia. Ya, kita ke slide selanjutnya. Nah, konsisten. Ini karena teman-teman baru ketemu saya satu kali ini ya. Jadi yang bisa dilihat adalah slide saya yang saat ini. Yang dari awal sampai akhir ada warna kuningnya. Kalau teman-teman ngikutin sebelum-sebelumnya juga, kuning semua. Ya, konsisten. Gaya bicara kayak gini. Nanti kalau ketemu dengan Kak Nabila, Kak Heni, Kak Ana, Kak Sri di jalan, atau di dunia nyata, sama. Kenapa Kak Didi nggak saya sebut ya? Ketemu sama cewek aja deh. Enggak ya. Jadi kalau ketemu sama Kak Didi juga akan sama saya seperti ini. Penampilan, ya penampilan selalu ada kuningnya. Ini baju tuh ada kuningnya nih. Ada kuningnya. Kadang pakai hijab yang kuning, kadang hitam udah putar-putar di situ. Dan sepatu sekarang ini juga warnanya kuning. Mau tahu sepatu saya? Jangan ya, ke bawah-bawah nanti. Pesan dan nilai yang diciptakan. Saya selalu pengen teman-teman itu menerima apa ya, apapun yang saya sampaikan itu dengan senang. Ada joknya, ya biar santainya tuh santai banget sama kayak Kak Didi itu loh. Santainya santai banget. Biar sampai, ya kan? Karena dia sampai ketawa-ketawa saking santainya. Tuh, itu konsisten, itu penting. Kita ke slide berikutnya. Slide berikutnya adalah, nah yang barusan kita tontonnya, sukses. Sukses nggak saya?
menurut teman-teman menciptakan personal branding? Ada suara. Nggak sukses ya? Enggak. Enggak, nangis nih, nangis nih. Kak, Sukses tidak? sukses. Sukses ya. Nah, karena sudah ada buktinya. Masya Allah, Kak Ana. Baru hadir lagi. Tapi tadi ngikutin terus ya, Kak Ana ya. Ya Kak, sempat keputus tadi, maaf. Oh, Masya Allah. Siap, siap, siap. Ya, ya Oke. udah. Brand sukses. Alhamdulillah saya sukses. Nah, teman-teman juga pasti bisa. Nah, ini ya. Kalau ada kalimat, kalau saya bisa, teman-teman pasti bisa. Kalau Gen Z sekarang akan menjawab ya. Kalau Kak Vivi bisa, ya udah Kak Vivi aja. Ngapain harus aku? Gitu ya. Dasar Gen Z, tidak ada aja jawabannya. Oke, kita ke slide berikutnya ini. Kalau brand sukses, ya orang lain tanpa kita minta menyebut atau mengucapkan atau menyampaikan apa atau sesuatu yang kita targetkan. Gak pakai kompromi dulu. Nanti, kalau aku mau video nih, dia bilang gini ya. Enggak. Mereka dengan tanpa sadar menyampaikan itu. Wah, itu artinya brand kita sukses. Kita ke slide berikutnya. Udah habis nih kayaknya. Ini slide berikutnya adalah simpulan sebenarnya nih. Nih, public speaking adalah kendaraan personal branding. Personal branding dibangun melalui persepsi tadi ya, persepsinya teman-teman ke saya saat ini, teman-teman yang ada di video tadi tentang saya. Nah ini ya, kredibel lahir dari kompetensi, bukti, konsisten. Sudah nggak bisa diapa-apain ini. Konsisten sebenarnya itu momok. Tapi kalau kita mau membranding, ya udah kita harus konsisten. Hal-hal yang selalu kita ulang, yang mereka nancep, ya, bukan yang sekali, tapi yang diulang-ulang. Storytelling, bercerita. Dari tadi juga saya cerita tentang saya, ya. Di slide pun juga fotonya saya. Lebih mudah diingat. Jadi Kak ini ingatnya tuh foto yang banyak tuh. Iya kan, ini materinya personal branding. Jadi yang ditampilkan adalah personal branding yang ngomong, gitu ya. Mentornya memiliki keunikan sebagai pembeda agar audiens langsung mengingat kita. Itu pentingnya pembeda. Teman-teman jangan sama. Ada pasti berbeda. Kita kembar aja berbeda kan? Kembar aja loh berbeda. Ini nama Nabila sama tadi berbeda orangnya. Tuh. Oke, gitu Kak Mega. Saya kembalikan ke Kak Mega ya. Untuk selanjutnya bagaimana? Pertanyaan atau apa? Oke. Terima kasih banyak Kak Vivi. Mungkin saya buka satu kesempatan ya untuk teman-teman yang mau bertanya langsung. Ada, silakan raise hand. Mau bertanya, Kak? Ya, silakan. Kak Vivi, gimana biar kita tidak terlalu takut pandangan orang lain? Tentang kayak kadang tuh bicara tuh, kadang tuh orang ada loh yang menyampaikan apa ya, kamu tuh nggak cocok gitu kalau berbicara gitu, kayak gitu. Kadang tuh suka nggak percaya sama diri sendiri gitu, karena orang lain ngomongnya ke saya gitu. Nggak cocok. Ini Kak Mega langsung dijawab ya? Iya, silakan nggak bisa langsung Oke, dijawab. nggak cocok. Jadi maksudnya Kak Nabila lagi ngomong, terus dibilang nggak cocok gitu. Kalau kamu ngomong kayak gitu nggak cocok gitu. Atau gimana? Maksudnya kayak belibet gitu, terus Oh, apa ya? terus Mm. apa ya? Terus kayak kadang tuh kita bingung kan. Juga orangnya Oke. juga suka ngejudge orang sih, Kak. Jadi sekelilingnya Kak Nabila itu nggak mendukung gitu ya, ngejudge gitu tadi ya.
Karena Bila jadi bikin belibetnya tambah belibet, nggak pede. Ya, gimana caranya? Kak Vivi tanya dulu, tadi sudah nulis skillnya, udah berapa skill yang ditulis? Belum, Kak, baru nulis. Ada 4, Enggak Kak. ya. Oh, 4. Apa itu? Tadi ditulis di kolom chat nggak? Enggak. Enggak. Sekarang tulis dulu di kolom chat biar Kak Vivi tahu. Soalnya suaranya putus-putus. Oh iya. Jaringannya kali. Ditulis di kolom chat. 1, 2, 3, 4. Kayak punyanya Kak Sri. Ya, Kak Sri. Kalau Kak Sri tegas, jago, infus sekali kusuk. Masya Allah. Disiplin, kerja keras. Kalau ada masalah, telusuri dari akar. Ngeri ya. Ya, udah? Belum? Lagi OTW? Sampai kita tunggu Kak Nabila. Dari skill-skill yang Kak Nabila punya, kepercayaan diri itu awalnya dari situ. Kak Nabila aja ketika menuliskan skillnya, sebenarnya pasti akan ada rasa, apa iya aku seperti ini, apa iya aku punya skill ini. Gitu kan? Coba mana? Kak Nabila lagi nuliskan. Belum? Oke. Suka traveling sendiri, bisa ngaji dengan tartil, suka eksplor tempat, selalu ingin berkembang. Oke. Di akhir Kak Nabila bilang selalu ingin berkembang. Ketika orang lain tadi ya bilang, nah Kak Nabila inilah itulah, harusnya Kak Nabila pakai yang terakhir, kan mau berkembang, harus melewati hal-hal itu. Kemudian upgrade dengan ikut kelas, sudah benar. Ketika ikut kelas ini, setelahnya Kak Nabila nggak boleh lagi bilang, "Ah, aku insecure atau nggak pede." Dengan 4 skillnya Kak Nabila, sebenarnya dengan sadar ya, itu sudah kekuatannya Kak Nabila yang orang lain sebenarnya nggak punya. Oke, punya, tapi kan nggak sama. Itu Kak, Kak Nabila ingin berkembang, ikut belajar. Mereka yang tadi itu ngatain Kak Nabila, ikut belajar nggak? Atau jangan-jangan cuma bisa itu aja, ngecas aja. Ini juga bisa. Kak Nabila dengan mereka seperti itu lagi mengembangkan Kak Nabila ini mentalnya. Itu baru 1, 2, Kak. Kalau kita ketemu dengan banyak orang, akan banyak tipe lagi. Kak Nabila cukup fokus aja, ingin mengembangkan diri. Diisi lagi, diisi lagi. Ketika ada orang lain yang negatif, jangan dimasukkan. Aku ingin berkembang. Oh, jadi kalau aku masih belibet, besok jangan belibet lagi. Tapi itu kan misalnya presentasi ya. Gitu lagi, "Ah, aku masih ada tremornya." Sampai orang lain notice gitu ya. "Kamu grogi ya?" Oke, oke. Besok aku nggak boleh grogi. Gimana caranya? Aku coba ikut kelas deh. Tuh. Ketika kalau sukanya ingin berkembang ya, karena Bila pasti suka ikut ini, ikut trainer webinar gitu ya. Sering-sering ikut ya. Enggak juga, Kak. Karena Oh, nggak enggak ada juga. waktu juga. Iya. Oh gitu. Ya kalau ingin berkembang, ya belajar, Kak. Biar Iya apa? sih. Yang Kak Nabila takutkan atau yang sekarang jadi pikiran itu akan bergeser. Jadi kekuatannya Kak Nabila.
Setelah ini, mungkin karena Bila akan ikut kelas yang lainnya. Jangan lupa untuk praktek, diaplikasikan. Kalau sekarang kami bilang kayak gini, oh iya, 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 Kak. Tapi di rumah, ya udah sambil lalu aja apa yang disampaikan Kak Vivi. Nggak akan jadi. Nanti ketemu lagi Kak Vivi atau ketemu trainer lain. Begini ya Kak Nabila, gini, 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 gini. Tapi nggak praktek. Sama. Pertanyaannya apa Kak Nabila? Pertanyaan saya adalah saya masih belibet, saya tidak percaya diri. Akan tetap itu pertanyaannya. Harusnya ketika ketemu saya lagi atau ketemu mentor yang lain, akan tanyanya bagaimana cara bikin script opening asik. Gitu, jadi sudah berbeda. Ya Kak? Nih, di skill atau kesukaan Kak Nabila yang keempat, itu sudah bagus. Oke, dikembangkan betul. Kalau lagi di jazz, ya udah itu untuk mental. Gas, katanya Kak. Seperti Kak Sri tadi ya. Ya, Oke, Kak. Makasih, Kak. sama-sama. Oh, biasa sekali. Terima kasih Kak Nabila dan Kak Vivi atas pertanyaan dan jawaban yang tentu saja mungkin itu juga relate ke beberapa teman kita gitu ya, secara tidak langsung begitu. Tidak terasa juga, nanti ini waktunya sudah habis sesi diskusi kita. Tapi tenang aja, karena kelas ini itu salah satu dari weekend class gitu ya. Weekend class ini akan selalu hadir setiap 2 minggu sekali dan kita bisa berjumpa lagi mengikuti kegiatan lagi dengan tema yang berbeda lagi. Tentunya ini bertahap ya untuk teman-teman yang baru hari ini ketemu Kak Vivi. Sebenarnya ini udah sesi yang keberapa ya Kak ya? Udah banyak ya. Nah, besok itu juga kita ada sesi lagi di tanggal 23 sampai bertemu ya teman-teman. Di tanggal 23 itu kita akan belajar tentang kenali potensi diri sebelum terlambat. Untuk karir dan kehidupan yang lebih terarah ini tentunya. Teman-teman bisa join komunitas dan juga pantau di Instagram ISP ataupun Instagramnya Kak Vivi dan Instagram saya juga boleh di follow-follow gitu ya. Kalau Kak Vivi tadi di suara nih Vivi gitu ya. Kalau di saya di Ning Ega double A gitu ya. Nah, ada juga tentunya tapi yang terbaru yang selalu update itu ada di Instagramnya influencer influence speak pro academic. Nah, jadi belibet saya. Ayo tidak apa-apa. Oke, terima kasih teman-teman. Tidak terasa ya, begitu banyak pertanyaan, menarik dan insight yang kita dapatkan hari ini. Tidak perlu khawatir jika ingin berdiskusi lebih panjang, bisa juga DM di IG-nya ataupun chat WA di grup gitu ya. Gabung saja dengan komunitas kami. Untuk sesi terakhir kita, mari kita foto bersama. Kami persilakan kepada teman-teman untuk membuka kameranya, menunjukkan kembali gitu kan, aura positifnya, senyum terbaiknya gitu ya. Karena kita akan foto bersama. Boleh dirapikan kerudung, Pak Didi boleh gini-gini rambut dulu. Luar biasa loh ini seluruh pesertanya. Oke, sudah siap. Nah ya, matanya itu juga boleh dibersihkan dulu ya. Oke, sudah siap ya. Saya hitung hingga hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke, boleh ganti gaya lagi, bebas. Satu, dua, tiga. Nah, gaya terakhir tidak boleh kalah di gaya paling lucu. Satu, dua, tiga. Oke, tahan dulu. Oke.
Oke, terima kasih Kak Vivi sudah love, 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 love. I love you juga Kak Vivi. Nah, I love you juga untuk semuanya yang telah hadir, para peserta yang telah meluangkan waktunya untuk kegiatan kita pagi hari ini. Maka saya tutup dengan pantun gitu ya. Naik sepeda menuju kota. Cakep. Tinggal sebentar membeli pepaya. Cakep. Ide Cakep. hebat, jangan disimpan saja. Bangun personal branding, tunjukkan siapa kita. Teman-teman yang banggakan, terima kasih. Sampai jumpa di weekend kelas selanjutnya. Pastikan untuk selalu join bagi ilmu serta pengalamannya karena ciri khas dari weekend kelas kita ini juga seperti konsultan gitu ya. Kita bisa langsung personal untuk berdiskusi di via Zoom ini. Terima kasih, sampai jumpa di weekend selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Vivi, Kak Mega. Iya, Terima kasih Kak Kak. Vivi.